bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya nggak pernah meresmikan bandara ini di Morowali. Nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Halo bro, selamat berjumpa lagi di channel kita ini ya bro ya. Tempatnya bahas berita panas tapi pakai bahasa yang nggak bikin pusing ya bro ya. Nah bro, kali ini kita ngomongin Bandara IMIP lagi di Morowali ya bro ya, yang lagi rame banget. Katanya sih bandara ini bandara internasional, tapi ternyata Pak Jokowi sendiri angkat bicara dan bantah pernah meresmikannya. Loh kok bisa bro? Yuk kita bedah bareng-bareng ya. Nah bro, jadi gini ya bro ya, pada tanggal 28 November 2025 Pak Jokowi lagi ada acara di Solo. Ditanya sama wartawan tentang Bandara IMIP, beliau langsung tegas, no, saya nggak pernah resmikan itu bandara. Beliau cuma meresmikan Bandara Maleo yang proyek pemerintah. Nah, Bandara IMIP ini jangan-jangan bandara swasta. Yang lucu ya bro ya, beliau juga heran kok hal-hal negatif selalu dikaitin sama saya. Jadi clear ya, dari mulut sang mantan presiden sendiri, beliau clean dari urusan peresmian bandara ini. Yang lain Pak, yang bandara Morowali dan IMIP itu loh Pak, yang dituding ilegal. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ada yang menuding itu diresmikan Pak Jokowi tahun 2009? Enggak. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Nah bro, kenapa bandara swasta ini bisa sorotan ya bro ya? Nah ini dia yang bikin kisahnya jadi kayak sinetron. Sebelumnya Pak Menhan Sapri datang ke Morowali. Bayangin aja beliau datang lihat latihan perang TNI yang gede banget bro. Terus beliau ngelihat bandara IMIP ini dan bilang, ini anomali bros. Nah bro, kata beliau, bandara tanpa kehadiran negara itu berpotensi bikin republik di dalam republik. Wah, serem juga ya. Jadi bayangin, ada bandara yang bisa terbang ke luar negeri tapi bea cukai dan imigrasi mungkin lagi liburan ke Bali. Ya nggak boleh lah ya, itu namanya kedaulatan negara dipertanyakan. Nah bro, status bandara IMIP ilegal atau resmi? Ini jawabannya ya bro ya. Nah ini pertanyaan paling penting. Jadi bandara IMIP ini ilegal atau enggak sih? Jawabannya complicated guys. Di satu sisi Kemenhub bilang bandara ini resmi tercatat dan diatur undang-undang penerbangan. Pengawasannya juga ada lewat otoritas bandara wilayah 5 Makassar. Jadi secara administratif kayaknya sih ada isinya, tapi mungkin isinya itu kayak SIM yang cuma buat jalan-jalan di komplek, bukan buat nyetir ke luar kota.
Nah bro, tapi di sisi lain, izin internasional yang ramai dibicarakan itu bukan untuk penerbangan komersial kayak Garuda atau Lion. Itu cuma buat keperluan darurat kayak evakuasi medis atau angkut barang buat pabriknya sendiri. Jadi jangan bayangin bisa beli tiket pesawat dari Jakarta langsung ke Bandara IMIP buat liburan ya. Itu masih mimpi di siang bolong bro. Nah bro, kesimpulannya yang pertama, Jokowi klarifikasi, beliau nggak pernah resmikan. Yang kedua, TNI waspada, soalnya bandara swasta dengan akses internasional terbatas itu beresiko. Yang ketiga, statusnya legal di Kemenhub tapi fungsinya sangat terbatas, bukan buat umum. Nah bro, jadi Bandara IMIP ini ibaratnya kayak tukang bakso langganan yang punya gerobak mewah dan kadang bisa kirim catering ke luar kota, tapi tetap aja gerobaknya bukan restoran bintang 5 bro. Nah bro, menurut kalian gimana bro? Perlu nggak sih bandara swasta punya akses internasional meski terbatas? Atau menurut kalian semua bandara yang bisa ke luar negeri harus full dikontrol negara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar below ya bro ya. Jangan lupa like, share ke medsos kalian, dan subscribe buat konten yang nggak bikin pusing tapi tetap update. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.